Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmawati, mahasiswi dari Setiabi Radim Ulum Madawah Condong dengan prodi Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menceritakan secara jelas atau sekilas tentang kisah Nabi Muhammad SAW dakwah di kota Mekah dengan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sirah Nabawiyah dengan dosen pengampu Bapak Dian Prayoga M.Hum yang terhormat. Perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW ialah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini. Beliau diangkat menjadi nabi ketika usianya menginjak 40 tahun. Dan ketika itu beliau sedang berdiam diri di Gua Hiro dengan maksud menenangkan diri. Lalu malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada hari itu, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau yang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Lalu ada Quran Surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang diturunkan setelah wahyu pertama. Di sana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyiarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia, yaitu dengan menjelaskan keesaan Allah dan menjelaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan dan menjelaskan betapa pentingnya persatuan dan persaudaraan. Kurang lebih Nabi Muhammad SAW dakwah di muka bumi ini selama 23 tahun. 10 tahun di kota Madinah dan 13 tahun di kota Mekah. Mengapa sangat berbeda di antara keduanya? Karena di kota Mekah itu sangat banyak mengalami gangguan atau hambatan-hambatan. Contohnya ada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Mugiroh, Abu Sufyan yang sangat menentang keras dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau sangat sabar menghadapinya. Lalu beliau mengambil 2 strategis dalam berdakwah. Yang ke satu yaitu strategis dengan sembunyi-sembunyi. Dengan sembunyi-sembunyi ini, Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam terlebih dahulu kepada keluarganya, yaitu kepada Siti Khadijah atau Ali bin Abi Thalib, yaitu sebagai anak asuhnya, dan kepada saudara-saudara dan teman-teman dekatnya. Lalu lama-kelamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dakwah secara terang-terangan. Dengan dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad SAW mengambil 2 cara. Yang ke satu ialah Nabi Muhammad mengumpulkan seluruh keluarganya, yaitu Bani Hashim, untuk bermusyawarah. Beliau menjelaskan kenapa beliau diutus menjadi Nabi Muhammad atau menjadi Nabi yang terakhir. Lalu beliau menjelaskan betapa mereka itu sangat sesat dengan mengikuti agama nenek moyang mereka. Lalu cara kedua, beliau mengumpulkan seluruh kabilah-kabilah Quraisy di Bukit Sofa. Beliau lalu naik di Bukit Sofa dengan sama, yaitu dengan menjelaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjelaskan hari kiamat sebagai hari pembalasan, dan betapa pentingnya persaudaraan dan persatuan. Karena mengapa Nabi Muhammad SAW sangat ingin mengandalkan beliau dengan persaudaraan dan persatuan. Karena di kota Mekah itu sama dengan kaum jahiliyah atau dikenal dengan sebutan kaum jahiliyah. Mereka itu sangat bodoh, tapi bukan bodoh dalam arti segi
segi dalam tulisan atau segi apa. Mereka itu bodoh dalam agama, dalam moral, dalam hukum. Kalau kita sangat mengetahui tentang sejarah-sejarah jahiliyah, betapa menyerikannya. Contohnya saja, bayi anak perempuan itu dikubur secara hidup-hidup. Lalu mereka membuat patung dari roti, lalu ketika lapar mereka memakannya. Sungguh sangat perbuatan yang jahiliyah. Lalu Nabi Muhammad SAW tujuannya yaitu untuk menyadarkan mereka yang sangat sesat dari ajaran agama Ibrahim atau agama Islam, supaya mereka itu kembali kepada jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.